Gila, Rusia siap perang jika Indonesia diperangi oleh musuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, bertemu kembali di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar Anda yang menonton video ini? Semoga Anda yang menonton video ini semoga berada dalam keadaan sentiasa yang sehat dan juga sentiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan paling penting, apa yang kita hajati itu saya doakan semoga tercapai dan semoga Allah perkenankan setiap apa yang kita niatkan itu guys. Jadi kepada Anda yang baru ke channel ini channel adalah berbentuk video reaction. Dan sebentar lagi saya akan react satu tajuk yang begitu menarik guys. Sebelum itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel ini. Selamat bergabung saya ucapkan. Dan kepada yang baru datang ke channel ini ataupun yang belum subscribe channel ini, Anda bolehlah tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loncengnya sekali. Oke. Supaya apa? Supaya setiap video yang saya upload nanti Anda merupakan orang yang terawal menerima notifikasi yang boleh menonton terus setiap video yang saya upload di channel ini. Jadi guys, tajuk yang akan saya react pada kali ini yaitu gila, Rusia siap perang jika Indonesia diperangi oleh musuh. Wow guys, begitu akrabnya Indonesia ini. Seperti kalau saya tengok daripada berita ataupun video-video berkaitan dengan hubungan antara Rusia dengan Indonesia ini seperti adik-beradik guys. Jadi yang ini saya tengok daripada khusus militer channelnya. Anda nanti bolehlah pergi ke channel dia dan bolehlah support dia juga untuk menekan butang subscribe kepada channelnya nih. Jadi guys, jom kita saksikan macam mana Rusia siap berperang nih, macam mana dia punya cerita. Jadi untuk kelanjutannya mari kita saksikan video ini, kita reaction bersama-sama guys. Dan di akhir video nanti saya akan beri sedikit komen tentang video ini. Jom kita saksikan guys. Oh tengok, siap-siap dengan dia punya. Wow, meriam nih, kuat guys. Halo Sobat Barbar, admin hari ini akan membahas alasan Amerika takut menyerang Indonesia, lebih memilih untuk berteman. Oh, berteman. Amerika adalah negara yang terkenal dengan kekuatan militernya yang terkuat di dunia. Maka tak heran jika banyak negara yang tidak ingin atau enggan melawan negara Amerika. Amerika adalah negara dikuasa, yaitu superpower, negara dengan julukan negara terkuat di muka bumi. Oh. Tapi dia terkuat pun, Amerika dikenal sebagai negara superpower. Dia terkuat pun, tetapi belajar juga sama Indonesia guys, latihan bersama kan. Alias negara adidaya di dunia. Tetapi tahukah bahwa Amerika ternyata segan dengan bangsa Indonesia? Amerika sangat berhati-hati dengan Indonesia, khususnya dengan kekuatan militer Indonesia. Bagaimana bisa? Bukankah kekuatan militer Amerika adalah militer terbaik di dunia? Iya, betul. Iya, memang negara Amerika negara yang terkuat di dunia. Bahkan negara lain pun banyak yang bisa dibilang tunduk kepada Amerika. Memang benar, militer Amerika termasuk dalam kategori militer terbaik karena didukung oleh kelengkapan senjata yang canggih selain militer Inggris dan militer Israel. Ya, Israel pun ternyata kuat juga guys. Kehebatan militer Indonesia juga termasuk kekuatan militer terbaik di dunia. Hal ini membuktikan bahwa militer di negara kita juga dihitung sebagai negara yang mempunyai militer yang kuat di mata dunia. Sejak dulu, militer Indonesia adalah sudah cukup populer di mata dunia, khususnya di negara-negara adidaya. Namun, jika Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika, kita sudah tahu pasti bahwa Indonesia kalah di dalam hal alutsista atau senjata perangnya. Hal ini membuat Indonesia masih di bawah Amerika. Kecuali jika Indonesia selalu memborong senjata dari Rusia, kemungkinan besar Indonesia bisa mengungguli militer Amerika. Betul, kalau macam sebab antara
Indonesia dengan Rusia nih, dorang nih memang hubungan diplomatik sejak dulu lagi guys. Sejak daripada zaman Soekarno punya pemerintahan, hubungan tuh sudah ada guys. Jadi kalau dorang bergabung guys, dari segi persenjataan, insya Allah boleh bertambah kuat lagi guys negara Indonesia guys, yang saya kira begitu. Karena hanya senjata Rusia lah yang bisa membuat Amerika ketar-ketir. Wow, apa ya? Nukliernya kah? Contoh saja, Amerika selalu menghalang-halangi Indonesia untuk mendapatkan persenjataan tempur buatan dari negara Rusia. Betul, terjawab sudah soalan guys, yang dimana bila Indonesia mau beli jet tempur yang apa nih, Su-35, Sukhoi 35 tuh, inilah yang pergi Amerika yang halang guys sebenarnya, yang saya dengar berita. Oh, sebab dia takut mungkin kan Indonesia tinggi lagi kekuatan militernya itu, lagi hebat lagi. Mari kita dengar lagi guys. Amerika akan takut jika Indonesia akan berpaling membeli peralatan tempurnya hanya ke Rusia saja. Ini sudah pasti Amerika tak ingin Indonesia memiliki kekuatan yang super di kawasan. Betul. Apa yang saya jangkakan sudah dicakap tadi. Amerika ingin Indonesia hanya membeli peralatan tempurnya hanya ke negaranya, yaitu Amerika. Tak boleh membeli senjata tempur ke negara lain, seperti Rusia dan negara China. Jika Indonesia ngotot ingin membeli senjata ke negara lain, maka peralatan tempur buatan Amerika yang dimiliki oleh Indonesia itu akan diembargo oleh Amerika, alias tidak bisa dipakai, bosku. Oh, maksudnya kalau macam Indonesia berurus niaga ataupun membeli senjata daripada Rusia, yang peralatan ataupun senjata sedia ada di Indonesia itu ditarik balik kah? Begitu kah tuh guys maksud admin nih? Nanti Anda boleh komen di bawah ya guys. Nah, ini yang membuat Indonesia akan lemah. Gitu. Indonesia pun boleh membeli persenjataan bekas dari Amerika. Contohnya saja pesawat tempur F-16. Sudah kita ketahui bahwa di kawasan banyak yang mengoperasikan pesawat tempur canggih seperti F-35 buatan Amerika. Nah, ini tidak pula dijualnya. Mahal betul kalau F-35. Oh, tengok tuh. Ini F-35. Jika Amerika memusuhi Indonesia, maka negara sahabat Indonesia seperti Rusia yang pertama akan membantunya dengan mengirim peralatan tempur modern. Nah, Rusia bantu. Rusia tak segan-segan membantu Indonesia jika diserang negara-negara barat seperti Amerika. Karena Amerika adalah musuh bebuyutan bagi Rusia dan China. Rusia dari zaman dulu selalu membela Indonesia dalam hal apapun. Betul. Rusia selalu sepakat untuk membela negara Indonesia. Rusia selalu mendorong Indonesia untuk memiliki militer yang hebat dan memiliki senjata perang yang canggih dan modern agar tidak ketinggalan dengan negara-negara tetangganya. Tetapi senjata perang yang modern bukanlah jaminan memenangkan peperangan. Tetapi lebih bagus mempunyai senjata modern daripada tidak memilikinya, ya kan? Betul. Senjata yang paling modern adalah senjata atau pasukan yang tidak kenal lelah dan tak takut mati dalam membela bangsa Indonesia. Nah, itu sebenarnya kekuatan Lebih baik Indonesia. pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itulah senjata yang paling merinding ampuh dengar dia saat punya ini. kata-kata tuh. Terlebih saat Perang Dunia II meletus dengan semangat perjuangan, militer kita beraksi menumpas penjajahan Jepang meski dengan peralatan yang tak secanggih militer Jepang. Oh, ini apa nih? Kemudian saat Nica membonceng sekutu untuk merebut kembali Indonesia dari negaranya sendiri dengan sisa-sisa perjuangan militer 45, militer bersama rakyat menggagalkan niat para penjajah ini. Oh, ini. Tak hanya itu saja, masih ada beberapa alasan lainnya mengapa Amerika enggan menyerang Indonesia. Berikut informasinya yang pasti akan membuat Anda rakyat Indonesia bangga dengan tanah air ini. Perang Amerika melawan Vietnam dan melawan Korea Utara adalah sejarah suram bagi Amerika karena kewalahan menghadapi perang anggota militer Vietnam dan Korea Utara. Lantas, apa hubungannya dengan Indonesia? Memang tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia disebut-sebut sebagai guru Korea Utara dan Vietnam.
militer Amerika juga sering mengadakan latihan bersama dengan beberapa kesatuan militer di negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Dari momen latihan bersama ini, militer Amerika melihat bahwa militer Indonesia tidak boleh dipandang sebuah mata. Wah, tengok, dorang sembayang sama-sama. Nah, terlepas dari kekuatan militernya, negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Amerika mengakui bahwa Indonesia memiliki segalanya. Hanya saja SDM Indonesia masih belum mampu mengelola kekayaan alam Indonesia secara optimal. Jika suatu saat sumber daya alam Indonesia berhasil, kelak Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia bahkan dunia. Konsep non-blok Indonesia juga ternyata sangat mempengaruhi sebagai negara Indonesia sebagai negara yang disegani oleh Amerika. Banyak negara anggota NATO yang mengadakan kerjasama dengan Indonesia, terutama kerjasama di bidang militer. Jika tidak, NATO tidak akan mendapatkan posisi yang strategis di kawasan Asia. Jika Amerika memusuhi Indonesia, maka yang rugi besar adalah Amerika. Karena sebagian alutsista perang milik Indonesia ialah buatan dari Amerika. Jika Amerika musuhi Indonesia, otomatis Indonesia tidak akan mau membeli senjata perang dari Amerika, melainkan dari negara lain seperti Rusia, China, Jerman, dan lainnya. Wow, begitu rupanya. Balik ke pasukan elit Indonesia, Kopassus. Kopassus juga menjadi kekuatan militer Indonesia yang dikagumi oleh Amerika. Hebat juga. Kopassus Indonesia juga mampu menginfiltrasi dan menerobos kawasan negara lain tanpa sepengetahuan negara yang bersangkutan. Betul. Dan satu lagi tambahan, tanpa senjata, guys. Maksudnya senjata yang berat, guys, macam kereta kebal, tank begitu kan. Dorang kalau Kopassus nih buat punya serangan, dia punya teknik tuh luar biasa, guys. Nanti di video akan datang, nanti saya akan react berkaitan dengan teknik peperangan Kopassus, guys. Oke, jom kita lanjut, guys. Sebut saja ketika perang Vietnam, Kopassus juga berhasil menerobos untuk menyelamatkan para tahanan perang Amerika. Banyak negara yang berpendapat bahwa sesi latihan Kopassus termasuk brutal. Namun ini kemudian menjadi kelebihan Kopassus, di mana kekuatan fisik, mental, dan performa adalah 3 kunci penting dalam hal penelitian kualitas suatu kekuatan militer. Jika benar militer Amerika menyerang Indonesia dengan menggunakan senjata nuklir, Amerika akan mengalami kerugian besar, terutama kerugian biaya. Mengapa? Biaya pasca perang nuklir akan sangat membengkak. Biaya pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah, belum lagi biaya eksploitasi sumber daya alam yang terkenal efek radiasi nuklir. Betul. Oke, guys, berkaitan dengan video nih, apa yang saya nampak di sini, negara Indonesia tidak mungkin akan diserang ya oleh negara Amerika, ataupun walau negara mana-mana, guys, tidak akan diserang disebabkan hubungan pendekatan Indonesia yaitu non-blok kepada mana-mana negara termasuklah negara-negara NATO. Jadi bayangkan kalau satu orang yang mencetuskan perang nuklir, maka negara-negara lain pun akan menjadikan itu sebagai satu poin untuk menghasilkan senjata nuklir yang lain. Seperti Indonesia juga, dia mempunyai nuklir, tetapi itulah disebabkan kekangan daripada Amerika, Indonesia tidak dapat untuk lebih mengasih jadikan dia sebagai satu senjata, guys. Yang saya dengar dari berita begitulah. Jadi apabila Indonesia ini diserang, maka Rusia lah yang akan membantu, salah satu negara yang membantu negara Indonesia apabila diserang oleh siapa-siapalah musuh daripada negara lain. So guys, apa pandangan Anda tentang video ini? Anda boleh komen di bawah. Jadi sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersalah kata, saya mohon maaf. Dan kita bertemu lagi di video akan datang. Seperti biasa guys, kepada Anda yang belum subscribe channel ini, bolehlah subscribe channel ini ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.